Kalau dirupiahkan sekitar 2.800.000. Nah, dari modal 14 juta, Anda dapat profit 2.800.000. 2.800.000 ini Oke, halo Genators, selamat datang di channel saya, Adi Novianto Putra. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber saya ya. Nah, ini pertanyaannya. Cara melatih psikologi trading itu gimana sih, Bang? Apa trading itu bisa kita targetkan profitnya? Misalnya sehari itu berapa dolar gitu. Nah, biasa ada profit banyak tapi masih tetap saja kurang dan akhirnya jadi loss. Nah, itu memang gini ya, kalau kita sudah profit terus gitu kan, pasti kita punya perasaan serakah gitu ya, perasaan pengen dapat lagi, pengen dapat lebih besar lagi. Nah, itu memang merupakan bagian dari psikologi. Jadi memang di trading forex itu ada 3 unsur pentingnya ya. Yang pertama itu adalah psikologi trading, lalu yang kedua money management, dan yang ketiga itu adalah analisa. Nah, kalau teman-teman sudah bisa analisa tapi psikologi tradingnya itu jelek, ya pasti akan rugi juga ya, karena kita akan tidak bisa mengendalikan emosi di situ. Nah, bagaimana sih cara melatih psikologi trading kita supaya kita bisa lebih tenang dalam melakukan transaksi di trading forex? Saya mau ngasih tahu dulu ya. Pertama, buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah follow Instagram saya dan sudah mengikuti postingan-postingan saya ya. Jadi di postingan itu sangat seru sekali. Lalu nanti rencananya di bulan puasa nanti, setiap sebelum buka puasa itu saya pengen ngadain live di Instagram. Nah, di live Instagram itu saya pengen ada Q&A atau teman-teman yang ingin konsultasi di situ ya, teman-teman bisa langsung ikut atau bisa langsung tanya langsung di live Instagram itu. Dan mungkin untuk setiap harinya nanti kita akan membahas atau saya akan membuat pembahasan tertentu supaya nanti teman-teman bisa tanyakan tentang hal-hal yang menjadi pokok pembahasan di live Instagram itu nanti ya. Nah, jadi buat teman-teman silahkan follow Instagram saya @ardi_novianto supaya nanti bisa ikut konsultasi atau kita bisa sharing-sharing di live Instagram nantinya. Nah, oke. Jadi lanjut di pertanyaan tadi ya. Jadi bagaimana sih cara melatih psikologi trading kita? Pertama, kita harus punya mindset seperti ini. Trading itu bukan merupakan cara supaya kita bisa menjadi cepat kaya atau bukan merupakan jalan untuk menjadi cepat kaya. Nah, pasti teman-teman yang terjun di dunia trading forex itu punya ekspektasi pengen cepat kaya atau pengen mendapatkan keuntungan secara cepat dan berlipat ganda keuntungannya. Jadi trading forex itu bukan merupakan jalan yang untuk cepat kaya ya. Memang bisa membuat kita cepat kaya, tapi bisa juga membuat kita cepat miskin ya. Semua yang cepat-cepat ya pasti hasilnya juga cepat. Nah, di trading forex itu kita bisa punya potensi keuntungan dalam waktu 1 hari itu bisa 100% bahkan bisa lebih. Tapi 100% itu tidak bisa didapatkan setiap hari. Pasti ada momen-momen tertentu yang kita itu bisa dapat di situ atau kita bisa kehilangan momen di situ. Jadi kita tidak bisa selalu mengharapkan keuntungan dapat 100% setiap harinya. Kita harus lebih realistis dalam menetapkan targetnya ya. Dan ketika trading itu juga akan sangat dipengaruhi sekali dengan emosi trading. Nah, emosi trading itu ada 2. Yang pertama adalah takut dan yang kedua adalah serakah. Seperti yang masnya komentar tadi ya, sudah dapat profit banyak tapi masih pengen dapat profit yang lebih gede lagi, makanya malah terjebak loss di situ ya. Nah, serakah itu jadi seperti itu ya, karena kita sudah mendapatkan profit banyak dan kita nggak puas, pengen dapat yang lebih banyak lagi, akhirnya malah loss. Lalu rasa takut. Nah, rasa takut ini contohnya kalau teman-teman trading lalu rugi. Nah, setelah mendapatkan kerugian ini untuk open posisi lagi itu pasti akan takut. Nah,
takut untuk masuk market ya. Atau kalau teman-teman sudah open posisi gitu ya, sudah open posisi dan dapat profit baru dikit, itu akan pasti timbul rasa takut market akan kembali rugi. Makanya akan cepat-cepat langsung di close. Padahal masih ada potensi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita akan merasakan takut. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan rasa emosi ini? Ya, kita harus punya strategi trading ya. Lalu cara melatih psikologi yang kedua itu adalah kita harus menanamkan mindset bahwa di market semua hal itu bisa terjadi. Misalnya kalau teman-teman sudah melakukan analisa dan dari hasil analisa itu menetapkan kalau pergerakan marketnya itu naik dan teman-teman akan open posisi buy. Tapi tiba-tiba terjadi sebuah pergolakan geopolitik ya, yang membuat harga dari pasangan mata uang tersebut itu menjadi berubah turun tajam. Nah, kita kan nggak tahu. Makanya dalam situasi seperti ini atau sebelum melakukan open posisi, teman-teman harus punya rencana cadangan bagaimana kalau tiba-tiba pergerakan marketnya itu berubah arah. Ya, contohnya yang paling mudah adalah dengan memasang stop loss. Jadi dengan membatasi stop loss, teman-teman bisa membatasi kerugian supaya tidak semakin besar lagi. Lalu ditambah dengan open pending order. Misalnya kalau tadi open buy, open pending ordernya adalah sell stop, supaya ketika setelah menyentuh stop loss itu tadi akan otomatis akan terbuka sell dan kita masih mendapatkan kesempatan untuk ikut tren atau pergerakan market turun tadi dan kemudian mendapatkan keuntungan di pergerakan market yang tiba-tiba itu. Itu contohnya saja, teman-teman mungkin punya strategi yang lainnya. Lalu cara melatih psikologi trading yang ketiga itu adalah dengan belajar terlebih dahulu, belajar hal-hal teknisnya di dalam trading sebelum melakukan transaksi di akun real. Jadi saran saya gunakan akun demo dulu sebelum melakukan transaksi di akun real. Di akun demo ini teman-teman bisa belajar mengenai cara open posisi, cara pasang pending order, cara pasang indikator, lalu cara analisa, dan cara memilih pasangan mata uang apa saja yang akan digunakan untuk trading. Seperti seorang atlet ya, dalam mendapatkan prestasi itu pasti melalui berbagai macam latihan dan melakukan latihan yang cukup lama supaya mencapai tujuan prestasi tersebut. Nah, di dalam trading forex juga sama, kita juga harus praktek melakukan analisa terus-menerus supaya jam terbang kita itu lebih tinggi, dan kalau jam terbang kita semakin tinggi, kita akan menjadi lebih ahli di trading forex ini. Lalu cara melatih psikologi trading yang keempat adalah sebelum melakukan transaksi di akun real, Anda harus sudah memiliki strategi trading. Lebih baik Anda memiliki strategi trading yang sederhana daripada Anda tidak memiliki strategi trading sama sekali. Strategi trading itu gimana sih? Strategi trading itu meliputi bagaimana cara Anda open posisi, akan menggunakan pending order atau eksekusi instan. Kapan Anda akan eksekusi, dan pattern atau indikator apa saja yang digunakan untuk melakukan analisa, sehingga ketika terjadi pertanda tertentu atau pattern-pattern tertentu, Anda akan masuk ke market atau open posisi di situ. Lalu volume transaksinya itu seberapa besar? Nah, itu juga merupakan strategi trading yang masuk di situ ya. Lalu yang kelima, cara untuk melatih psikologi trading yang kelima itu adalah dengan menggunakan trading menggunakan money management. Di dalam money management itu juga meliputi strategi trading yang kita gunakan ya. Dan untuk money management ini lebih kepada penggunaan uang yang kita gunakan untuk trading. Jadi kita bisa membatasi atau kita membatasi seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk open posisi supaya ketahanan dananya itu kuat, dan kita juga selalu memasang stop loss supaya kalau terjadi kerugian atau pergerakan market yang tidak terduga tadi ya, itu kita masih bisa mempertahankan modal kita. Nah, di dalam money management ini meliputi perhitungan modal yang kita gunakan, lalu kita menghitung juga volume transaksi atau lotnya yang kita gunakan, dan kita menghitung juga
batasan stop lossnya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu apa trading itu bisa kita targetkan setiap harinya gitu ya. Seperti halnya sebuah bisnis, di trading forex itu kan sama ya dengan bisnis konvensional. Itu kita harus menentukan targetnya juga. Nah, di dalam trading itu targetnya kan bisa tak terhingga ya, bisa 100% atau bisa lebih tinggi lagi. Tapi kita juga harus realistis ya, yang namanya bisnis itu kalau targetnya tinggi pasti resiko kerugiannya juga ikutan tinggi. Nah, dalam menentukan target profit itu sebaiknya 1% saja setiap hari itu sudah bagus. Jadi misalnya kalau Anda depositnya itu $1.000, target 1%-nya adalah $10. Jadi kalau Anda dapat $10 setiap hari, ya sudah bagus toh. Modal Anda adalah $1.000 atau sekitar 14 juta ya. Dan profit Anda setiap hari itu dapat $10 atau 140.000. Kalau diakumulasikan dalam waktu 1 bulan trading dikali 20 hari kerja gitu ya. $10 dikali 20 hari kerja hasilnya adalah $200. $200 ini kalau dirupiahkan sekitar 2.800.000. Nah, dari modal 14 juta Anda dapat profit 2.800.000. 2.800.000 ini di atas UMR dari Jawa Tengah ya. Jadi kalau Anda dapat segitu ya itu bagus banget untuk trading Anda. Sekarang kita bahas lebih spesifik lagi mengenai target yang kita pasang ya. Kalau kita sudah memasang target, lalu berapa pip yang kita butuhkan untuk memasang take profitnya? Nah, jadi gini, kalau teman-teman open posisi 1 lot gitu ya, setiap perpindahan 1 pip itu kan nilainya adalah $10. Nah, kalau teman-teman tadi modalnya $1.000, kemudian open posisinya adalah 1 pip, teman-teman tinggal pasang target take profitnya itu 1 pip saja udah langsung kena target kita. Jadi akan sangat cepat sekali karena pergerakannya cuma 1 pip. Nah, kalau teman-teman open posisinya 0,5 lot, berarti targetnya 2 pip saja. Nah, kalau teman-teman masih kesulitan dalam melakukan entry posisi ya, jadi teman-teman butuh yang namanya Gain Hunter. Jadi di Gain Hunter ini, di kelas Gain Hunter ini, teman-teman akan belajar mengenai cara entry posisi yang tepat di situ menggunakan indikator yang tepat juga. Dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman dan memberikan inspirasi bagi teman-teman, saya ucapkan selamat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya itu juga merasakan manfaat yang sama dengan Anda. Dan kalau teman-teman ingin lebih advance lagi dalam belajar trading, teman-teman bisa bergabung di kelas Gain Hunter. Dan kalau teman-teman mau konsultasi dulu, silahkan teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp ini ya, 0817242194. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share juga ya. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.